Di dalam proses niat kehendak awal berangkat itu boten napa-napa niat itu ditanamkan. Nanti ada momen tersendiri hal itu harus dilepaskan. Terus dengan cara bagaimana? Niat itu atau kehendak, kekarepan itu harus kita lepaskan dengan cara apa? Kita bisa wusul datang Allah. Bapak Ibu, di dalam ajaran syariah dan thariqah itu sengaja memang tidak diajarkan zikir tahap 3 yang kami sebut sebagai sirul asror. Ya. Tidak disebutkan. Karena apa? Karena pelajaran itu hanya diberikan terhadap mereka yang hatinya sudah menerima dinul haq. Artinya ajaran-ajaran di dalam hakikat untuk menuju makrifat pada Allah. Terus dzikir sirul asrar niku dzikir sing ya apa? Yang dijadikan sebagai pembuka dan kunci di dalam maqam musyahadah kerajaan Allah di dalam alam kelanggengan. Begini Pak. Kalau saya maknai, artikan sir itu adalah rahasia. Maksudnya rahasia itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Makna murad. Bahasa thariqah, dzikir sir, dzikir yang diucapkan di hati manusia. Berarti orang lain tidak tahu. Di dalam sir itu ada asror. Ada beberapa rahasia maneh. Di dalam rahasia ada rahasia. Ibarat ini Pak. An-nur iku cahaya. Sampai tingali cahayane lampu. Apa rahasiane cahaya lampu iki? Bukan memadangi lingkungan, bukan. Nek cahayane rupa kuwi, di dalam cahaya itu ada sir lagi. Siji termasuk sing asale gelap jadi terang. Di dalam terang itu ada lagi. Mohon maaf. Mata ini bisa melihat. Jadi bukan cahayanya itu yang dimaksud. Mata bisa melihat sesuatu. Kalau bahasa sederhana di dalam ajaran hakikat nuju makrifat itu gini. Di dalam ruhmu itu Allah memasang nur, cahaya. Lah cahaya ini disebut cahaya makrifat. Itu datang dikarenakan ruh itu berzikir pada Allah. Lah tujuannya apa? Di dalam nur itu ada hidup. Hidup itu adalah Allah. Jadi yang dimaksud nurun ala nurin, cahaya di dalam cahaya, sir di dalam sir itu adalah nyata. Kelihatan. Di dalam kitab Hikam niku Bapak Ibu ada tahapan syu'arul basirah. Zikir yang sudah panjenengan ati atau lesan jasad ini tidak mengucap nama Allah. Tidak. Baik lisan maupun hati sudah tidak menyebut nama
nama Allah. Apa? Itulah yang dimaksud su'arul basiroh, merasakan. Merasakan itu apa sih? Hati sampean iki lho sadar. Menyadari bahwasanya sing nyata iku Allah. Tak bahasano acara ini tanpa ada hidup, Allah itu gak kelaksanan. Hati sadar dan menyadari bahwasanya hati sudah tidak merasa mengimani selain Allah. Cahaya wis gak diimani, mboten diimani wis. Contoh niki. Apa yang berlaku di majelis ini? Pertama, ada yang bertausiah, ada isi yang ditausiahkan, ada yang menerima tausiah itu. Hati sampean iku nek seiman ngimani bila mana yang bertausiah iku mukhlason kontek dalam kurung makhluk jenengan iki isik sirik. Nggih niki sing dadati tidak bisanya sampai pada Allah di situ. Hati panjenengan harus merasa yang berperan semuanya adalah Allah hidup. Itulah sing kula maksud. Kan gak ngucap pun. Itu yang disebut sebagai su'arul basiroh. Hati ini wis gak ngimani yen sing gawe sing nyebabno legi iku gula. Hati wis gak ngimani si A iku iso aweh manfaat, iso nekakno mudarat. Hati sudah mengimani merasa sadar diri. Semuanya yang berperan itu hanyalah hidup. Baru iki disebut rasa. Hanya dengan cara inilah Anda akan bisa melepaskan kehendak dalam dirimu untuk bertemu Allah. Lepas bisa. Saya makhluk sudah tidak berperan yang melihat, mendengarkan. Rasa di dalam hati itu, Pak. Dan juga saya sudah tidak merasa bahwasanya yang bertausiah makhluk mukhlason. Sudah tidak ada. Lah, kalau ini sudah ada tanda dalam hati panjenengan, berarti hati jenengan sudah ditaruh Allah di ainul basiroh. Apa? Bertemu. Dikatakan bertemu. Panjenengan saya katakan, hidup itulah wujudnya Allah. Mengapa tidak nyata? Karena dalam diri kita telah tertutupi oleh perkara selain hidup. Mana? Yo kebiarin dunya niki, kebiarin makhluk niki. Lah itu harus kita buang, itu harus kita fanakan. Biar asyhadu madepe ati iku bisa sampai pada Allah, biar tidak berhenti di la ilaha. Apa yang harus kulakukan? Allah memberikan solusi. Falyamal amalan soleh. Pertama, bukaan tutup iku. Hilangkan kemakhlukannya semua dalam hatimu. Hilangkan. Kalau hatimu sudah percaya, sudah ada iman bahwasanya wujudnya Allah itu
yang disebut sebagai hidup yang bukan sifat, maka hilangkan dari hatimu. Bukan jasad lo ya, hati hilangkan. Gambar-gambar dunia saisine iku harus dihilangkan. Sebab gini Pak, aku Allah tidak akan menerima penghadapan hambaku untuk bertemu aku manakala di dalam hatinya ada selain aku. Abot lupa melepaskan gambar-gambar itu. Sebab wis kadung hubbud dunya, sebab atiku wis kadung cinta menyang selain Allah. Tapi ingat, abot kaya apa tetep lakonono. Estu Pak, sampai digambarkan secara logika. Nek ati wis kadung tresno menyang bojo Bu, Pak. Tatkala bojo iki engko ana perkara, atiku gak iso nrimo. Sebab wis kadung gandrung menyang bojo. Sampai nang ndi ditakokno, Kang Mas sudah nyampe mana? Dituwakokno kabari ku ya apa? Saking khawatire kelangan bojo. Iki gambaran mawon ya, gambaran. Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya siapapun panjenengan manakala sudah bisa dikatakan melepaskan cinta selain Allah dan hati hanya bercinta pada Allah, sama halnya jenengan iku tidak bisa melepaskan cinta Anda terhadap istri ataupun suami. Sami kali ngoten. Nang diwae ati sampean gak iso lali nang Allah, gak iso. Nek wis rasa mahabbah iku mang tertanamkan dalam hati panjenengan, lah mahabbah iku terjadi tatkala hati jenengan sudah dikategorikan sudah makrifat pada Allah. Tapi syaratnya kudu ngelepas. Sama dengan kopiah, iki tak lepas. Dunia seisinya yang menjadi hijabnya hati sudah terlepas, maka nyatalah Allah. Sehingga takdir 4 tadi, taat, maksiat, bala, nikmat itu sudah tidak nyata di dalam hatimu, walaupun nyata secara fisik. Di dalam hati panjenengan yang nyata itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini selalu tertanam dimanapun panjenengan berada, tidak akan pernah bisa melepaskan Allah manakala hatimu sudah betul-betul dikatakan bertemu Allah. Cinta itu akan diakui cinta yang benar manakala Anda sudah bertemu siapa yang Anda cintai. Pengalaman apa yang berpuluh tahun kita lakukan di Thariqah, ternyata kita masih berputar-putar di dalam alam mukasyafat. Mohon maaf, ini fakta yang terjadi pada diri saya. Selama tidak menaik satu tingkat tentang ilmu hakikat, nggak bisa sampai ke musyahadah. Sebab kula piyambak dididik nih syariat dzikir jahar, di Thariqah dididik hanya dzikir sirri. Sementara sirul asr belum kita ketemukan. Ini pengalaman saya. Mohon maaf, pada waktu itu sudah bangga Pak. Ketemu Nabi Khidir ku bangga. Ketemu Nabi Muhammad iku bangga. Subhanallah, kaya wong apik awak dhewe. Ternyata kilahuma madmumun. Lakuku sing kaya ngono kuwi, perilaku amaliyah yang saya lakukan itu oleh karena tidak berdasarkan
wujudu siril ikhlas, maka di mata Allah madmum, dipaitu alias ditolak, tidak bisa masuk di dalam kalimat maksud illa liya'budun, tidak bisa. Jadi cara untuk bertemu Allah, syarat harus melepaskan kehendak hanya satu dengan sirul asr pun niki harga mati. Harga mati.